Halo Garudians, kembali lagi bersama kita. Selamat datang di program terbaru kita di Aspirasi Garudia, Askar Podcast episode pertama. Nah, hari ini aku Bilal Prama dan tentunya nggak sendirian nih di sini nih. Di sini ada siapa? Sarah. Ada Sarah ya yang bakal nemenin podcast hari ini. Nah, kita hari ini mau ngomongin tentang kuliah online. Kuliah yang di online kan, bukan diliburkan. Nah, oke. Nah, dari Mbak Sarah sendiri, ini kuliah di mana, Mbak? Di Stinus. Oh, di Stinus. Itu Iya. semester berapa, Mbak? Semester 4. Semester 4. Iya. Ngambil jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Iya. Itu pas awal tuh Mbak kayak dapat kabar tanggapan awal buat kuliah online tuh kayak gimana sih? Pas ada surat edaran nih dari kampus nih, wah tiba-tiba kuliah yang biasanya tatap muka jadi online tuh gimana? Tanggapan awal dari Awalnya seneng sih, soalnya kan bisa ngakses dimanapun. Tapi setelah itu ngerasa terbebani. Soalnya kan kita nggak bisa, misal nggak paham, nggak bisa nanya secara detail, nggak bisa nanya apa ya tentang intinya tuh nggak bisa memahami secara jelas dari apa yang dijelasin sama dosen-dosen. Jadi kurang paham gitu. Tapi banyak nggak sih Mbak yang nyangka kayak misal atau Mbak atau teman-teman Mbak yang di kampus tuh kayak nyangkanya, wah ini berarti diliburin nih dari masa pandemi ini. Iya. Oh, awal-awal yang kayak gitu ya? Iya. Liburan Jadi kan gitu. kita bisa, Nah. oh iya nanti kita bisa pulang kampung atau apa gitu. Tapi banyak juga yang pulang kampung. Banyak. Banyak juga ya. Banyak. Oh, iya. Terus sebenarnya nih, kalau dari kuliah online sendiri, kalau dari Mbak sendiri, Mbak Sarah nih, kayak ngerasa apa sih plus minusnya dari kuliah online ini? Plusnya sih kita bisa santai, Hmm. bisa ngerjain secara rebahan juga lah. Tapi minusnya tuh di sisi lain kita boros kuota, tapi juga kesusahan dalam sinyal. Oh, soalnya kan kayak di kosan masing-masing atau di rumah gitu, dan belum tentu di kosan itu ada wifi, di rumah itu juga ada Iya. wifi gitu ya. Nah, kayak sebelumnya dari di kampus Mbak itu kayak pernah ada kuliah online nggak? Belum. Oh, belum, pernah. berarti pertama kali ini. Iya. Jadi kayak itu pakai apa tuh sistem apa? Google Classroom kah? Google Classroom. Google Classroom. Iya. Dan pasti masih banyak ya teman-teman yang dari Stinus tuh kayak bingung gitu. Ini cara makanya gimana tuh? Iya. Nah. Jadi masih kebanyakan, ini gimana sih caranya? Kok kayak gini gitu, masih nanya-nanya gitu. Jadi nggak paham secara jelas gimana sih caranya. Terus dari Stinus sendiri khususnya buat jurusan manajemen nih, itu apakah ada prakteknya atau gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Semua materi. Semua materi. Iya. Nah, terus kalau misalkan lagi ujian nih, kan mau tes ya kalau nggak salah ya? Iya mau tes. Nah, itu kayak gimana tuh Mbak? Rencananya sih mau sistem online juga, tapi belum tentu besok gimana, kata dosen nunggu keputusan dulu ya gitu. Nah, jadi kalau aku nanya nih, lebih enak kuliah online apa offline? Mendingan offline. Offline ya? Iya, soalnya kan kita bisa tanya secara langsung gitu kan. Misal nggak paham kan dosen bisa gini, oh iya paham. Kalau online kan susah mau Iya. jelasin kayak gimana gitu. Nah, kalau dari Stinus sendiri itu kebijakan apa aja sih yang diambil? Misal nih kayak aku kan kemarin tuh sempat baca berita dari News Detik. Itu di UNY. Iya. Kalau di UNY itu semua ditanggalkan, dipindahkan ke kuliah online daring. Mau itu kayak ujian, terus kayak pemberian atau penyampaian materi segala macam. Nah, cuman kalau misalkan buat teman-teman teknik atau yang butuh praktek itu di nonaktifkan dulu. Nah, kalau di UII, ya aku juga nih kemarin sempat baca itu kalau misalkan praktek terus sumpah apoteker itu tuh dia tuh masih dijalanin, tapi dengan syarat protokolnya tuh kayak harus jelas gitu, kayak harus ketat, kayak harus cuci tangan, pakai sani, pakai
masker. Nah kalau di STIM sendiri gimana kebijakannya? Bagi kuliah yang udah mau skripsi gitu bisa sih konsultasi dosen tapi di kampus dengan kebijakan ya sama pakai masker, terus sering-sering cuci tangan juga kan soalnya di lingkungan kampus udah disediakan hand sanitizer juga. Oh di beberapa titik iya, gitu? Iya beberapa titik. Oke. Terus dengan kondisi kayak gini nih, terus dari Mbak sendiri kayak lebih nyaman kuliah offline. Sebenarnya kita tuh udah siap belum sih sama sistem? Belum ya? Belum siap. Seharusnya tuh kayak sebelumnya tuh harus ya seenggaknya pernah sesekali tuh kayak kuliah online segala macam biar kayak dari kita juga nggak bingung kita gitu kan. Jadi nggak kaget gitu kan. Kalau misalkan kayak ada nggak sih yang akhir-akhir ini ngasih tugas kelompok gitu? Iya. Itu gimana? Ya banyak yang ngeluh sih. Ini tuh gimana sih? Kita kan nggak dijelasin secara detail. Kok tiba-tiba banyak tugas gitu. Kemarin juga ada yang komentar, Pak jangan dikasih tugas semua dong. Masa tiap hari hampir dikasih tugas katanya. Mungkin kayak ya dosen-dosen juga pengajar juga bingung kali ya. Iya. Kayak mau ngasih gimana gitu kan? Kayak gimana kan? Mau jelasin juga nggak bisa. Ya udah satu-satunya kan tugas. Tapi di sisi lain mahasiswa juga nggak paham apa yang mau dikerjain. Soalnya kan jelasinnya nggak secara langsung gitu kan. Terus kalau misalkan tugas kelompok gitu nih, kan biasa kalau offline yang tatap muka kan kita enak ya. Kerjaan di sini yuk, janjian yuk di perpus atau di mana gitu sambil ngopi. Nah kalau ini tetap ketemu sama teman-teman kelompoknya atau lewat online juga? Video call. Oh video call. Iya. Terus di situ tuh kayak ngebagi tugasnya. Iya, kita ngomong gitu kan intinya video call lah, gimana caranya kita ngerjain biar bisa nggak sendiri-sendiri gitu. Nah terus kalau misalkan kuliah offline nih, ya sebenarnya apa sih yang nggak didapat dari kuliah online ini? Kayak misal sebelumnya tuh kayak tatap muka, enak nih kita bisa ngobrol sama teman, bisa nongkrong di kantin, bisa cekakak cekikik gitu loh, bisa ketemu di mana aja. Itu apa aja yang nggak bisa didapetin gitu pas sekarang kuliah online? Kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ngomong inilah itulah. Biasanya kan kita gibahin dosen atau apa gitu kan. itu sih yang paling seru sih. Jadi kita nggak bisa, biasanya kan ini lama banget sih ngajarnya. Nah sekarang tuh kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Misal ada tugas, ya nggak bisa ngomong langsung ya, harus kayak gini ribet gitu kan. Nah terus kalau absen itu gimana absen? List lewat WA. List lewat WA. Enaknya kayak gitu. Oh jadi kita cuma WA aja lah gitu kan. Padahal kita nggak paham materi apa, yang penting kita absen udah kelar. Berarti bisa dibilang nih secara kasarnya nih ya, misal aku sama Mbak nih satu kelompok nih. Iya. Aku nulis nih di WA, terus habis itu aku online, tapi aku kemana gitu. Iya. Asalkan ini asalkan nanti nyambung kan nyambung. gitu. Iya. Itu berarti nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Yang penting udah banyak absen. Ya? Banyak kayak gitu. Berarti buat justru yang penting nulis nama lah, yang penting udah kabur kemana gitu. Nanti kalau udah mau selesai muncul lagi, nggak tahu kemana. Nanti kayak gitu. Lebih terbuka lebar ya buat titik absen gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kembali seperti semula nih situasi sama kondisinya, sebenarnya hal apa aja sih yang harus disiapin gitu? Kayak misal, oh iya kita nih harus siap nih, kayak misal pembelajaran itu lewat online biar nanti siapa tahu kan ada kondisi seperti ini lagi. Tapi mudah-mudahan jangan deh. Nah itu kayak gimana Mbak? Ya harapannya sih apa ya? Lebih sering diadain kuliah online aja lah, biar kita juga siap besok-besok gimana ke depannya gitu kan. Biar nggak langsung ibaratnya kayak kaget gitu loh. Ya, yang penting kan kasih tahu dulu lah gimana caranya gini biar gak ribet besoknya. Terus kayak tadi tuh semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya? Iya. Oh berarti belum ini ya? Belum seminar proposal itu ya? Belum ya? Belum. Nah buat teman-teman itu yang seminar proposal atau yang lagi skripsi, itu udah ada ini sih, ada obrolan atau ada kebijakan kan dari kampus kayak soal sidang online kan, itu emang ada? Iya, sidang online. Serius? Iya. Walah, tapi dia tuh tetap kalau di Stinus kayak pakai kemeja putih, pakai dasi, Kemungkinan iya. kayak gitu. Oh berarti tetap online? Tetap Ya? online.
ya ibaratnya kan kita ya secara langsung lah, tapi kan lewat media online gitu. Jadi dosen mengamatinya lewat online. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Terakhir nih. Kita main challenge ya, Mbak. Nah, tapi challenge-nya bukan until tomorrow yang sekarang lagi happening. Misal nih, jadi challenge ini namanya ketika aku menjadi. Nah, misal dari Mbak Sarah sendiri, ketika aku menjadi Kementerian Pendidikan, nah apa yang harus dilakuin? Mempermudah pelajar biar nggak banyak nggak banyak ribet, kasih tugas yang nggak terlalu terbebani gitu. Intinya belajar di rumah secara mandiri tanpa terbebani dalam tugas atau apapun. Itu aja. Iya. Oke. Terima kasih buat Mbak Sarah atas waktunya udah datang ke kita. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Salam buat teman-temannya juga. Semangat kuliah. Nah, mungkin gitu aja Garudians. Terus pantengin di channel YouTube kita. Kita bakalan upload terus soal podcast ini, Aspirasi Garudian atau Asgar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.